Mana gurunya? Guru! Mana gurunya? Ngomongnya katanya di sini tadi. Janji. Mana gurunya? Huh? Yang penting Bang Udin sekarang bangga. Kekuatan Bang Udin semakin kuat. Di mana orang yang selama ini berjalan dengan Madatuk, seperti Jalak Seta saat ini sudah kena gendam sama guru Bang Udin. Tapi satu yang Bang Udin bangga ini, walaupun katanya Jalak Seta pendekar abang, itu dulu, saat ini Jalak Seta ada di bawah Bang Udin. Dia sebagai adik seperguruan dari Bang Udin. Kemana guru ini? Biasanya guru ini janjinya katanya di sini katanya. Jalak Seta juga tidak tampak ini. Apa mungkin Jalak Seta diberi kekuatan sama guru? Tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Jalak Seta harus kekuatannya di bawah Bang Udin. Enak sekali dia baru bergabung dengan guru Bang Udin. Dia mau kekuatannya lebih dari Bang Udin. Tidak mungkin itu. Tapi kemana guru ini? Kesal Bang Udin. Tunggu kau Madatuk. Tunggu kau. Bila kau ketemu dengan Bang Udin, bertemu dengan Jalak Seta, bertemu dengan guru, mampus kau hari ini. Mampus kau. Tapi kemana guru ini? Jalak Seta, guru. Biar Bang Udin tunggu aja di sini. Mungkin dia akan datang ke sini nantinya. Tapi yang pasti, Bang Udin Hasan ini senang sekali, bangga sekali. Jalak Seta sekarang sudah berada bersama Bang Udin. Mampus kau Madatuk. Mampus kau nanti. Kau tidak pernah tahu bahwa guruku serba bisa. Hati-hati kameramen, hati-hati jangan sampai terlihat. Nanti kita pantau dulu apa yang akan dilakukannya. Dia memanggil gurunya. Tapi kemana? Jangan Madatuk tidak akan keluar dulu sampai gurunya memang benar-benar keluar. Karena orang seperti ini harus kita pancing. Guru, mana guru ini? Kok tidak tambah sekali? Jalak Seta. Jalak Seta. Apa maksudnya memanggil Jalak Seta? Guru tidak. Apakah mungkin mereka? Apa tidak mereka mungkin. Aku tidak percaya kalau Jalak Seta sudah bersekutu dengan. Tapi tidak mungkin bersama guruku itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang guru akan turun secara langsung untuk menemui Madatuk. Setidaknya guru akan bersama-sama dengan Bang Udin untuk menemui Madatuk. Tapi di mana guru ini? Apa mungkin belum sampai? Tampaknya ini karena Bang Udin ini sudah dekat dengan kontrakannya Madatuk. Sudah dekat perkampungan ini. Madatuk akan minta izin dulu kameramen ya. Madatuk sholat dulu. Nanti setelah sholat, tapi ini kesempatan kameramen jangan kemana-mana. Pantau terus. Kita akan lihat. Waktu sholat ini sebenarnya kesempatan buat Bang Udin bersama guru Bang Udin serta Jalak Seta untuk mengacak-ngacak kontrakan daripada Madatuk. Tapi kemana guru ini? Mana Jalak Seta ini? Inilah pekerjaan kesempatan yang baik, tapi mereka tidak ada. Hati-hati kameramen. Kameramen hati-hati. Tapi kemana ini? Kita akan lihat sampai kapan dia harus seperti ini. Kemana ini? Dia ingin mendatangkan gurunya. Tapi kita akan lihat gurunya. Tapi dia berbicara soal Jalak Seta. Apa maksudnya dengan berbicara soal Jalak Seta? Apakah mungkin Jalak Seta sudah bersekutu lagi? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Buat Bang Udin. Bang Udin akan memberikan umpan Jalak Seta untuk menemui Madatuk. Karena Madatuk
tidak tahu sama sekali bahwa saat ini Jalak Seta sudah berada bersama kami. Ya, Allahumma. dengan begitu Madatuk tidak akan percaya bahwa Jalak Seta sekarang atau saat ini sudah kena gendam oleh guru kami. Gendam? Berarti saat ini Jalak Seta tergendam. Pantas saja tadi malam Biar dia tahu, tadi malam Jalak Seta tidak pulang. biar tahu Madatuk, Hmm. biar Jalak Seta nanti untuk mendatangi Madatuk seolah-olah Jalak Seta saat ini bergabung dengan Madatuk, seolah-olah. Tapi dengan begitu Jalak Seta bisa mudah mengambil segala pusaka yang ada di Madatuk. Apa maksudnya? Biar Madatuk tidak ada punya kesempatan lagi. Pantas saja Jalak Seta tadi semalam tidak pulang. Bermampus. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak bertemu. Bahkan sampai di sore hari ini, dia tidak muncul juga. Kemana kegerangan Jalak Seta? Jalak Seta! Guru! Aku akan rebut kembali kalau memang ada Jalak Seta. Ini sudah hampir dekat kampung, perkampungan ini. Tapi kok sampai saat ini belum datang ini? Ini kesempatan baik ini. Saat ini jelas Madatuk ini pergi ke surau ini. Melaksanakan sholat. Nah ini kesempatan buat mengobrak-ngabrik kontrakan daripada Madatuk. Tapi di mana guru serta Jalak Seta ini? Apa mungkin mereka sudah bertemu dengan... Sengaja Jalak Seta digendam itu, mereka ingin merencanakan sesuatu. Baik. Kita harus tetap waspada kameramen. Jangan sampai... Apalagi ini menjelang sore ini, Madatuk jelas lengah. Warga saat ini sedang sholat. Ini kesempatan emas sebenarnya. Tapi kemana mereka berdua ini? Kenapa Udin ini tidak pernah bertobat? Selalu seperti ini. Dia tidak pernah memikirkan kemana kita akan apabila kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dia tidak pikirkan soal itu. Nanti kalau Bang Udin akan bertemu guru, Bang Udin akan minta pusaka dengan guru. Tapi yang pasti Bang Udin tidak akan cerita dengan Jalak Seta. Nanti Jalak Seta minta pusaka lagi. Jalak Seta harus ada di bawah daripada Bang Udin. Tidak ada urusan. Karena lebih dulu Bang Udin kenal dengan guru itu. Berarti Bang Udin sekarang ini memang sudah berguru sama Tur Imam. Subhanallah. Biar Madatuk tahu nanti. Dia punya jurus daripada guru-guru Tur Imam. Bang Udin juga punya. Baik. Kita adu kekuatan nanti Madatuk. Kita adu kekuatan nanti. Luar biasa Bang Udin ini. Tampaknya dia sudah menguasai ilmu-ilmu tenaga dalam dari Tur Imam. Berikut juga Jalak Seta. Mungkinkah Jalak Seta akan tersesat kembali setelah mengenal sosok Bang Udin ini? Sebenarnya guru nggak usah ikut sebenarnya. Cukup Bang Udin kalau menghadapi Madatuk saat ini. Tapi guru... Bang Udin ini sombong sekali. Kesombongan Bang Udin ini luar biasa. Karena orang sombong seperti kalau Bang ini Udin ngajak Jalak Seta, memang harus kita lenyapkan. Ya benar ini. Kalau Bang Udin mengajak Jalak Seta ke tempat Madatuk, nanti kalau dapat pusaka pasti Jalak Seta. Berarti Bang Datuk harus berhati-hati dengan Jalak Seta untuk saat ini. Berarti semalaman tidak pulang Jalak Seta. Rupanya dia sudah tersesat kembali oleh pendekar-pendekar yang tidak benar. Bang Udin ini sangat licik sekali. Rupanya diam-diam dia sudah bersekutu dengan guruku. Guru yang tidak benar, yang bejat, yang luar biasa. Subhanallah. Untuk saja aku miliki guru yang kedua. Datuk Panglima Kumbang selalu bersama. Tapi kemana Jalak Seta? Kita harus sabar-sabar kameramen. Jangan sampai kita terlihat oleh dirinya. Tapi benar kata Bang Udin. Bang Udin tidak akan bersama Jalak Seta untuk mengambil pusaka itu. Karena kalau mustika serta pusaka setan gober itu kami ambil secara berdua, yang pasti Jalak Seta akan minta.
Mending Bang Udin sendiri. Tapi kemana aja guru ini? Sepertinya ini udah menjelang sore. Menjelang sore berarti Bang Udin baik. Bang Udin tahu karena guru Bang Udin pernah mengajarkan suatu kekuatan yang luar biasa. Baik. Bang Udin akan coba pernah diajarkan oleh guru Bang Udin. Hati-hati kameramen, kita harus tetap berhati-hati. Bang Udin ini tidak mungkin sendiri. Oh, dia berlatih. Oh, dia memakai kuda-kuda bangau. Dia memiliki kuda-kuda. Bang Udin ingat dari pencak bangau. Ingat Bang Udin ingat. Ya, hebat Bang Udin ini. Wah, pasti Bang Udin benar. Bang Udin sudah mempunyai ilmu kanuragan sekarang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, rupanya Bang Udin ini berlatih ilmu bela diri. Hebat Bang Udin. Jadi bambu ini untuk apa Bang Udin? Bambu ini Ya, untuk menggotong kau ke tempat Bang Udin. peristiwa kau terakhir. Aku ingin bertanya Bang Udin. Jawab dengan benar. Pertanyaanku sedikit. Tapi kau jawab dengan benar. Aku dari tadi pagi sudah mencari Jalak Seta. Karena dari semalam Jalak Seta tidak kembali ke kontraanku. Aku tidak pernah tahu tentang Jalak Seta. Jangan berbohong Bang Udin. Karena aku berjalan dengan Jalak Seta. Di sana kami berpisah dalam satu jalan. Dia ke kanan, aku ke kiri. Dan aku beritahu kepada Jalak Seta bahwa apabila terjadi sesuatu, dia harus kontak batin terhadap diri Bang Datuk. Apa Tapi tujuan Jalak Seta? Apa tujuan? sudah barang tentu Jalak Seta ingin mencari dari guru Bang Datuk Turimang. Bang Datuk, Ingin memberantas suatu kezaliman. aku tanya sebelumnya dengan kau. Apa maksudmu? Kau menyuruh Jalak Seta sendirian untuk menemui Tuk Rimang. Kenapa? Kau salah besar, Mak Datuk. Apa kesalahan? Dia belum kenal dengan Tuk Rimang. Masya Allah. Benar sekali. Kau Jadi sadar? kenapa kau mengetahui semua itu? Apa maksudmu? Aku hanya menyalahkan kau. Kenapa kau hanya menyuruh dia datang sendiri? Apa dia sudah tahu? Mak, bagaimana sosok dari Tuk Rimang itu? Benar juga. Sedangkan kau tahu, Tuk Iya. Rimang bisa melakukan apapun. Masya Allah, ini kesalahanku. Karena tadinya aku pikir hanya mencari Kicodot. Aku tidak menceritakan bahwa Kicodot itu adalah Tuk Rimang. Jangan-jangan Jalak Seta diperdaya oleh Tuk Rimang. Katakan Bang Udin, sebelum kesabaranku habis, Aku tidak di mana Jalak Seta? Ingat Bang Udin, aku tidak akan pernah main-main. Aku juga tidak main-main dengan kau. Setiap langkah dan perjuanganku, hidup dan mati, itu walaupun Allah yang akan menentukan, tapi Mak Datuk akan tetap berusaha untuk memberantas semua kezaliman. Ingat Bang Udin, Jangan sombong dulu, Mak Datuk. aku tidak akan pernah sombong. Tapi ingat, niatku sudah tulus. Apabila kalian berdaya dari Jalak Seta, maka sudah tentu kalian akan berhadapan dengan Mak Datuk. Ingatkan itu. Aku tidak pernah memperdaya dari Jalak Seta. Tapi kau pikirkan dari sini untuk ke depan. Kau akan ditikam oleh kawan kau sendiri. Berarti kalian sudah memperdaya dari Jalak Seta. Ingat Bang Udin. Ingat Bang Udin. Sekarang dunia ini milik kami, Mak Datuk. Tidak bisa seperti itu Bang Udin. Kenapa? Apapun yang terjadi, Mak Datuk siap mati dalam membela suatu kebenaran. Ingat itu. Yang tidak enaknya begini, Mak Datuk. Kau mati oleh saudara kau sendiri.
Hentikan semua ini Bang Udin. Sebelum terjadi kekacauan yang lebih berat lagi di antara kita. Apa kata kau? Hentikan. Iya. Sudah terlambat. Sudah terlambat, Madatuk. Aku sekali lagi berucap kepadamu Bang Udin. Kembalikan Jalak Seta dalam keadaan baik-baik saja. Tunggu saja. Tunggu saja dalam 2-3 hari. Dia akan mendatangi kau. Dan kau lihat sendiri. Perubahan apa yang akan terjadi nanti? Itu yang tidak aku senang dari diri. Ingat. Itu tidak aku senang pada dirimu. Kau sudah memperdayai dari seorang pendekar seperti Jalak Seta. Dan kau perlu tahu, Madatuk. Kekuatan apa yang kalian miliki lagi? Kau perlu tahu. Seluruh kekuatan Jalak Seta saat ini sudah diserap oleh Turimang. Jadi walaupun bagaimanapun, walaupun dia diberi kekuatan oleh Turimang, dia saat ini ada di bawah Bang Udin. Berarti kau memang bejat Bang Udin. Kau selalu ingin Bejat apanya? Kau selalu ingin ranking teratas. Wajar. Apa maksudmu? Hah? Wajar, Madatuk. Ingat, Uyut telah kau lecehkan. Hah? Itu gurumu sendiri. Sekarang Jalak Seta. Kau ingin ranking teratas terus, tapi tidak pernah memandang yang di bawah. Madatuk, bagaimana Bang? Ingat Madatuk. Aku belum puas kalau orang-orang seperti kau yang selalu ikut campur urusan Bang Udin tumbang di tangan Bang Udin. Ingat itu. Oh, jadi kau ingin menumbangkanku? Begitu? Makanya kau ikut dengan aku. Bang Udin, tampaknya kalau aku mengikuti jalan dari kalian, itu tidak akan pernah benar Bang Udin. Tidak akan pernah benar. Hah? Karena kalian hanya ingin membuat onar di dunia ini. Makanya Madatuk, kalau kau ingin cepat-cepat aku tobat, carikan aku pasangan hidup. Bang Udin, kau berbicara hanya soal wanita, hanya soal pasangan Kenapa? hidup. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bagaimana wanita mau dengan dirimu? Aku mau, aku bisa seperti mereka yang lain. Bang Udin, otakmu, ya, Kau pikir kau saja yang bisa seperti ini? Kau lihat, tidak sedikit pun bambu itu menyentuh tanganku. Ingat itu. Sekarang Udin bukan Udin yang dulu, Madatuk. Sekarang Bang Udin adalah murid pertama daripada Turimang. Dan kau sudah dibuang oleh Turimang. Bang Udin, kau masih mempertahankan ilmu-ilmu setan seperti Turimang. Hah? Tetap kau anggap itu guru yang baik. Dengar, Madatuk. Bang Ilmu Udin, tidak ada yang namanya ilmu setan. Tergantung orang yang menggunakannya. kau yang menggunakan tidak benar. Bagaimana kau tidak dianggap sebagai setan? Kenapa aku harus tidak benar? Karena kau selalu ikut campur urusanku. Bang Udin, ingat, mereka selalu mengikutiku. Terserah kau mau bawa kameramen 10. Jadi bagaimana 30, kau akan mendapatkan silakan. pasangan hidup sementara orang yang melihatnya? Bagaimana kau mendapatkan pasangan hidup? Mereka selalu melihat Masa bodoh. Masa tindak bodoh. tandukmu setiap Kau hari. sendiri bilang, kalau kau tobat Bang Udin, kau akan beri pasangan hidup. Tapi nyatanya mana? Nol. Makanya kita berucap tuh insya Allah Bang Udin. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ingat Bang Udin. Jangan kau Ingat, pasangkan Madatuk. kehendak. Apa maksudmu? Ingat, Apa? Bang Udin pernah suka dengan seseorang yang ada di Jepara. Tapi mana buktinya? Suka. Dia tidak pernah menjawab. Ini Bang Udin. Kalau dia memang sayang dengan Bang Udin, cinta dengan Bang Udin, hubungi Bang Udin. Ingat itu, Begitu. Madatuk. Baiklah Bang Udin. Kalau memang seperti itu, mungkin subscriber kita yang di Jepara akan mendengar apa yang kau ucapkan tadi. Iya, biar dia ngeliat sendiri. Oh, Bang Udin memang sayang dengan dia. Cinta dengan dia. Tahu kau? Tahu tidak kau? Aku belum tahu kalau soal itu. Tidak tahu. Aku tidak tahu sama Karena sekali. hanya Bang Udin yang tahu. Iya. Jadi, untuk ke depan, kalau kau ingin selamat, jangan ikut campur urusan Bang Udin. Bang Udin, di otak Mandatu hanya dua pilihan. Mati atau tobat. Itu saja. Mati.
Jelas mati kau hari ini. Jelas Aku- kau mati hari ini. Ucapanku itu berkata kepada dirimu, Bang Udin. Ada dua pilihan buat dirimu. Mati atau tobat. Jelas mati kau. Kalau Bang Udin, walaupun hari ini mati, besok akan hidup lagi. Bang Udin, kalian ini memang sudah tidak senonoh sekali. Lihat, tumbuhan pisang-pisang di sini sudah pada tua sekali. Tidak satu pun masyarakat sini yang bisa mengambilnya. Nah. Ini semua kalian, mereka takut pada kalian semua. Sudah aku bilang, siapapun warga yang berani masuk ke kebun-kebunnya akan kami basmi. Jadi bagaimana kalau kau ingin mendapatkan seorang wanita pilihan yang ingin mencintaimu seutuhnya, kalau sifatmu seperti ini Sudah tidak kau aku bilang amalkan? pada tuh, kalau dia menyatakan cinta dengan Bang Udin, sayang dengan Bang Udin, Bang Udin, saat itu juga Bang Udin akan tobat. subhanallah. Ingat itu. Bang Udin, sebetulnya kukatakan kepadamu Bang Udin, ya, sebetulnya kita dulu yang berubah Bang Udin. Apabila kau sudah berubah, sifatmu sudah berubah, tapi masih tidak ada yang menyukai. Sudahlah, kalau kau banyak cerita kau, Bang Udin, kau banyak bohongnya hidup kau ini. aku tidak pernah berbohong Bang Udin. Hah? Tapi kalau kau seperti ini, maka aku akan menyerang. Wah! Silakan, Ingat Bang Udin. keluarkan semua kemampuan kau. Hap! Wah! Yuk. Hap! Wah! Kau lihat Mada tuh, kau lihat. Boleh kau bangga. Kekuatanku. Kau boleh bangga dengan keilmuanmu. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah menyertaimu. Sudah aku bilang Mada Ingat. tuh, aku tidak sombong sore ini. Buat aku kalau ingin menumpahkan kau, cukup dalam hitungan waktu. Dari kata-katamu itu sudah menunjukkan kau sombong Bang Udin. Dan kesombonganmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Wajar aku sombong sore ini. Apalagi orang-orang seperti kau. Wajar. Makanya Mada tuh, jangan usili segala urusanku. Jangan Kalau usili. tidak mau kau celaka dengan kelakuan kau sendiri. Jangan kau pikirkan kau ini berilmu tinggi untuk mencelakai Madatu. Ingat, kukatakan kepadamu Bang Udin, ada dua pilihan buat dirimu. Mati atau bertobat hari ini. Mati, itu baru Bang Udin. Mati atau tobat? Sudah barang tentu. Itu pertanyaan bodoh. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini akan memilih mati. Mada tuh. Kecuali kau sendiri yang akan mati sore ini. Sepertinya sebelum bertanding kau sudah mabuk duluan ini. Katamu sudah melantur. Kau bangga, bangga dengan pusaka Setan Gober. Bangga kau. Bang Udin, aku tidak pernah membanggakan dan menyombongkan diri. Tapi karena semua ini kau sudah menantangku, maka sudah barang tentu aku akan meladenmu. Tapi untuk bertarung dengan dirimu, aku belum akan mencabut dari Setan Goberku ini. Bagus. Itu namanya jiwa kesatria. Tunggu Mak Datu. Dalam 1 minggu nanti, guru Bang Udin Tuk Rimang akan memberikan pusaka dengan Bang Udin. Akan memberikan pusaka. Bang Udin, Kita tarung nanti. semakin kau mengikut dari jejak Torimang, maka semakin itu pula kau akan tersesat. Ingat kata-kataku. Tersesat. Tapi menguasai dunia tidak masalah buatku. Masya Allah. Dunia bukan segalanya Bang Udin. Karena kita akan kembali di alam Basra, ke alam Basra. Yang tentunya semua manusia di dunia ini akan meninggal. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan mendapatkan pertanggungjawabannya nanti. Dengar Mak Datu. Dengar. Semua makhluk hidup itu akan mati. Kau sudah tahu itu. Seharusnya kau paham. Lalu, Justru itu Mak Datu. Senangkanlah dulu hidup di muka bumi ini.
Masya Kau sudah Allah. tahu tidak? Kau bakalan enak di sana nanti. Bang Udin, memang tidak. Wah! Kalau memang ini yang kau inginkan, apa boleh buat Bang Udin? Apa? Kau akan lihat nanti. Kuserangan saya ini, kuserangan mati. Kena waktu. Hop, wah, hop, wah. Aja, kurang aja kau. Mana dia? Hei, tunjukkan. Kehitku, kerisku sudah menempel di pohon ini. Tenang. Kau jangan khawatir. Maju kau, jangan bersembunyi. Mungkin ini detik-detik terakhir kematianmu. Detik-detik terakhir kematianmu. Akan kubunuh kau saat ini. Hop! Tunjukkan kekuatan apa yang dimilikinya. Hop! Oh. Kemana saya kau? Kau jangan bersembunyi. Aku tidak akan bersembunyi. Hah? Aku tidak bersembunyi. Aku tidak pernah takut. Aku tidak pernah takut Silakan. menghadap orang seperti kau. Aku Ya. tidak pernah takut. Tapi kukatakan kepadamu sekali lagi, aku tidak banyak bertele-tele. Mati atau bertobat. Di sinilah tempatnya. Kalau di hadapan kau Madatu, lebih baik aku pilih mati daripada aku harus mengemis di hadapan kau. Kameramen, kau yang akan menjadi saksi atas mati dan hidupnya seseorang. Hari ini akan kutamatkan Bang Udin. Aku tahu bahwa kalian memiliki ilmu-ilmu setan yang bisa hidup kembali. Tapi Aku setidaknya tidak aku menakutkan puas. kau, Setidaknya aku bisa puas untuk membunuhmu. Maju. Ayo. Apa sudah saatnya Kita aku harus susun. mati? Kita susun. Setidaknya aku ingin melatih, memanaskan diri. Baik. Hop, 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 hop. Ingat, apabila aku mencabut senjata itu, kau masih akan tewas. Tapi aku tidak mau, belum waktu saatnya untuk mencabutnya. Dengar Madatu, aku bukan ecek-ecek. Ingat, kau tahu pusakaku. Dengar Madatu, Pusakaku ini setelah dibekali oleh Datuk Panglima Kumbang. Ingat, tidak pernah takut dengan yang namanya Datuk Panglima Kumbang. Nah, kau akan merasakan Kau ingat? kesetiaannya. Aku datang ke sini bukan ayam sayur, tapi aku datang sebagai Ayam potong. ayam petarung. Tahu kau? Bukan ayam potong. Kau yang ayam potong saat ini. Kau buktikan saja. Jangan asal banyak bicara. Hop. 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 Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Jangan banyak kurang ajar. Ayo kita bertarung. Tunjukkan. Tunjukkan kehebatanmu di sini. Hop. Di sini tempatnya. Kau akan mati. Hop. 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 Wah. Hop. Wah. 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 Bagaimana? Bagaimana? Lihat kameramen. Lihat. Kameramen, tunggu. Guru. Guru. Guru datang guru. Ayo guru. Bagaimana? Bagaimana kesombonganmu? Aku tahu kalian Guru. memiliki raw rantek. Datang guru. Wah!
Kematian. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kameramen, tampaknya dia sudah meninggal. Dia tidak bergerak sama sekali. Inilah. Memang ini. Baik, kameramen. Kita tinggalkan saja. Tidak perlu. Tidak perlu lagi. Orang seperti ini memang harus mati. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla wala quwata illa billahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau memang betul-betul sudah meninggal, Bang Udin. Mudah-mudahan kau istiqomah dalam perjalanan hidupmu. Kau akan diampuni dari segala-segala apa yang dosa yang pernah kau lakukan selama hidup di dunia ini. Selamat jalan, Bang Udin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.